Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Kali ini kita akan membahas tentang saham yang potensi memberikan cuan ratusan persen dalam setahun ini. Adapun saham yang akan kita bahas adalah saham UNPR atau Unilever. Di sini kita lihat setelah mantul dari harga 3.280 ini sempat membentuk pola double bottom di sini. Jadi sempat naik, gagal break, kemudian kembali dan membentuk pola double bottom. Disinilah dimulai potensi kenaikan saham UNPR. Kita lihat setelah membentuk pola double bottom beberapa hari kemudian itu sempat koreksi kembali, dan di sini di tanggal 25 April 2020 kembali mulai naik. Nah, di sinilah bisa kita lihat ya. Ini tanggal 26 sudah rally ya. Dan di sini sempat sideways di sini membentuk rally naik ya kalau kita lihat. Ini di tanggal 10 Mei. Ini kita lihat di tanggal 10 Mei sudah close di harga 4.380. Nah, kita lihat sudah break ya, setelah double bottom break di sini di 3.760. Nah, ini adalah saham yang potensi akan rally jauh, karena kalau kita lihat secara historical harganya sampai puluhan ribu ya, kita lihat. Nah, ini gambaran range area yang terdekat yang kemungkinan bisa tercapai. Tanggal 11 Mei ditutup di harga 4.380 harga close-nya ya. Nah, kalaupun koreksi paling koreksi ke 4.160. Ini area koreksi, dan selebihnya ini adalah area capaian harga yang kemungkinan akan dicapai oleh UNPR. Jadi mulai dari 5.020, 5.400, 6.040 dan next kan. Nah, ini ada potensi kalau kita lihat target range pencapaian kita itu 38,19%. Jika kita masuk di harga close 4.380, ini adalah estimasi ya. Estimasi perkiraan profit yang akan kita dapat yaitu sebesar 38,19%. Saham UNPR kemungkinan rally bisa kita lihat pada laporan. Kita dapat perhatikan pada laporan. Kalau kita perhatikan laporan pendapatan UNPR ya, dari Q1 sampai di Q1 2021 sampai Q1 2022 itu ada mengalami kenaikan, khususnya di Q1 tahun 2022. Kita perbandingkan ini per kuartal ya, dalam satu tahun mulai dari Q1. Nah, kalau kita lihat Q1-nya pendapatan itu 10,28 T. Pemasukan bersihnya itu 1,70 triliun. Jadi ini walaupun pandemi tapi masih menghasilkan ya. Margin profit sebesar 16,51%. Margin profit di sini adalah perbandingan antara laba bersih dan penjualan. Jadi itu yang disebut dengan margin profit. Ini masih cukup tinggi ya, 16,51%. Di Q2 2021 memang mengalami penurunan ya. Pendapatannya 9,89 triliun. Pemasukan bersihnya 1,35 triliun. Kalau kita bandingkan di sini ada penurunan ya, memang 0,05 ya. Nah, kalau kita lihat di sini profit marginnya juga 13,62% dibandingkan sebelumnya di sini 16 ya. Jadi ada penurunan rasio keuntungan ya terhadap penjualan. Nah, di Q3 ini hampir stagnan ya istilahnya, nggak ada perbedaan dari kuartal 2 2021 ke kuartal 3 di 2021 juga. Pendapatannya 9,85 triliun, pemasukan bersihnya 1,33 triliun,
margin profitnya 13,53%. Di Q4 ini mengalami margin profit mengalami kenaikan yang 14,94%, tetapi pemasukan bersih dan pendapatannya masih belum ya, hampir sama aja. Pendapatan 9,52 triliun, pemasukan bersihnya 1,38 triliun. Nah, di sini yang menarik di Q1 2022 pendapatannya itu 10,84 triliun, pemasukan bersihnya 2,02 triliun, dan margin profitnya 18,65%. Jika kita banding, pemasukan bersihnya juga mengalami kenaikan karena di Q1 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 2 triliun. Pendapatan juga walaupun 10 ya, tapi sedikit mengalami ya, 84. Di sini 10,28. Sementara di sini 10,84. Jadi ada kenaikan. Dan jika kita perbandingkan laporan keuangannya mulai dari tahun 2019 sampai 2022 ini, bisa kita lihat ya, di kuartal pertama 2019 itu sampai 2022 itu mengalami kenaikan. Jadi dari 46, 49, 2020, 2021 45. Di 2021 ini mengalami penurunan, tapi masih tetap mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sesudahnya. Dan di 2022 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, sebesar 53. Ya, kita lihat di sini. Nah, kalau kita perbandingkan dari tahun ke tahun, sebenarnya ini mengalami kenaikan, kecuali kemarin di 2021 memang kita ada faktor pandemi, itu bisa kita maklum, tetapi masih tetap mampu menjaga kinerja perusahaan ini sehingga tetap masih menghasilkan laporan keuangan yang positif, masih tetap bertumbuh. Buktinya kita bisa lihat ya, EPS-nya di 2021 itu 151, mampu bagi dividen per share itu Rp66 per lembar, atau dividen payout ratio. Dividen per share-nya Rp66 per lembar, dividen payout ratio-nya itu 43,71%. Nah, di 2022 EPS-nya untuk kuartal satunya 212. Ini sangat tinggi ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun. Dari 2019, 2020, 2021, 2012, 2022 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, sobat traders, jika ingin ada yang bertanya atau ingin berkomentar, bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar. Serta bagi rekan-rekan trader yang ingin belajar atau diskusi tentang saham, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini, baik via Telegram maupun via WhatsApp. Happy cuan dan sukses selalu. Salam Master Cuan.